Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke project yang ke-10, yang dimana kita akan membuat fitur untuk mengidentifikasi duplikasi pada setiap halaman input. Jadi untuk mencegah input habis aktivitas bukan jadi kotor dan berminyak. Fitur ini untuk mengidentifikasi duplikasi pada setiap halaman input. Jadi ini untuk mencegah input data yang sama. Contohnya itu pada di sini kita buka localhost ke zona S para admin. Oke, contohnya itu kita buka localhost, kemudian kita membuat script untuk membuat username yang berbeda. Di sini kita login dulu. Ini passwordnya. Ya, seperti ini. Kemudian kita masuk ke admin, lalu cara itu kita membuka misalkan di sini ini untuk kita tambah data. Coba di sini coba kita tambah data, kita beri nama tambah data, nama admin sembarang, alamatnya, ini emailnya itu email.com. Kemudian username coba kita masukkan username yang berbeda, misalkan misalnya Maria satu, passwordnya itu coba kemudian kita coba simpan. Sorry ada sedikit kesalahan di sini. Oke, simpan. Nah, ini akan muncul data baru telah disimpan. Nah, sekarang itu kita akan membuat script untuk username yang berbeda atau yang username yang berbeda atau yang sama. Kita tekan ini sudah menambahkan satu, kemudian coba kita hapus. Anda yakin menghapusnya? Oke, kita oke. Di sini dia, coba kita kembali melihatnya apakah ya di sini sudah terhapus. Oke, kemudian sekarang kita kembali membuka Visual Studio Code. Oke, seperti ini. Untuk tambah data admin, kita menginput data ke database. Untuk ditambah data admin, mencari tambah data admin. Oke. Misalkan di sini kita cari yang namanya yang namanya tambah data admin. Tambah
tambah data admin. Oke, ini di sini untuk di bagian tambah data admin ini kita nah di sini di bagian admin ini adanya berhubungan dengan insert admin. Jadi sini kita kembali ke insert ya, insert admin. Oke, nah di insert admin ini di sini kita cek yang untuk menginput data ke database ini kita ceknya di bagian sini ya. Di sini kita enter, kemudian setelah itu di sini kita ceknya di bagian sini ya. Di sini kita pakai script yang ini. Kita untuk input ke database ini kita sebelum itu kita harus pengecekan data terlebih dahulu. Kita ceknya di sini dengan kita menggunakan script yang di sini kita gunakan script yang ya cek duplikasi data tabel. Setelah itu di sini kita kopikannya dari sini. Kita gunakan script yang ini. Ya, ke sini kita tinggal copy. Kemudian kita letakkannya di sini. Oke, seperti ini. Selanjutnya untuk mencari data di dalam database sesuai dengan inputan yang dimasukkan, yaitu di sini untuk select from tabelnya itu ada tabel admin, where-nya itu where itu artinya berdasarkan file. Kemudian di sini username, lalu di sini data yang ditemukan. Untuk data yang ditemukannya itu adalah di sini ada data alert, kita gunakan alert. Kemudian data username itu username, bagian sini diganti dengan username. Lalu di sini maka kalau datanya sudah ditemukan maka akan tampil sudah ada. Silakan ulangi dengan memasukkan data yang lainnya. Untuk script ini, story-nya ini untuk kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian untuk menginput database ini kita cut dan kita cut dan letakkannya di bagian echo. Sini kita cut dan pesan ada simpan. Kita letakkannya di bagian echo. Oke, seperti ini. Nah, ini dia menunjukkan proses penyimpanannya berhasil, maka harus berada pada bagian echo. Jika data tidak ditemukan, lakukan proses penyimpanan data.
Nah, sekarang tinggal kita lakukan untuk where-nya itu, untuk where mana where? Nah, di sini untuk where-nya itu kemudian di sini ada Oke, di sini coba kita kembali testing untuk melihat hasilnya. Tunggu ya. Kembali. Ya, kita ulang lagi. Coba kita testing lagi. Oke, kita login. Nah, di sini kita masuk ke admin. Lalu coba kita tambahkan data. Untuk nama adminnya bisa sama. Misalkan nama adminnya itu Maria. Kemudian alamatnya ya, alamatnya sama saja. Seperti ini, batu plat, nomor teleponnya itu kita pakai. Ya, kemudian emailnya itu kita masukkan. Lalu username itu untuk nama admin itu boleh sama, tapi untuk username itu harus berbeda. Kenapa? Karena untuk bagian username itu adalah indeks atau bagian inti dari admin. Jadi untuk bagian username tidak boleh sama, harus berbeda. Misalkan kita tambahkan nama, kita coba yang ini ya. Kita gunakan ini, lalu akhirnya coba kita simpan. Ya, di sini dia akan tampil data baru telah disimpan. Oke. Oh ya, ini untuk data baru. Kemudian yang untuk yang kedua, cara yang keduanya itu kita kembali ke sini. Sorry, sini ya. Coba di sini kita kembali refresh. Oke, sekarang kita lanjut untuk yang kedua itu dia tidak muncul pesan notifikasi atau tapi dia mengirim pesan untuk ditampilkan di halaman depan. Nah, kita buatnya seperti ini. Inilah cara pertama, kemudian cara keduanya kita langsung kembali ke halaman pertama. Nah, kita kembali ke ya di sini. Sorry. Kembali ke sini. Oke, selanjutnya itu kita akan coba untuk yang cara yang kedua itu kita ini ya, kita kemudian kita letakkannya di bagian bawah sini. Oke. Nah, di sini untuk cara yang pertama, itu kembali ke halaman indeks, dia mengirimkan pesan dengan mengirim mengirimkan pesan. Kemudian untuk cara yang kedua, ini adalah cara yang kedua.
Di sini ada sedikit kesalahan. Coba ya, kita kembali ngecek. Oke, di sini ya saya salah tulis. Aduh, Ctrl Z. Oke, untuk di sini ya. Nah, ini ada cara kedua itu adalah dengan menampilkan alert. Oke, selanjutnya itu nah untuk kalau kita memakai cara yang pertama, kita matikan dulu cara yang kedua, yaitu garis miring bintang. Kemudian di sini garis bintang garis miring. Oke. Selanjutnya itu, nah di sini untuk pesan, oh ya di sini ganti dulu dengan duplikat. Pesan duplikat. Oke, untuk pesan duplikatnya berarti di sini kita kembali ke super admin, kemudian bagian indeks. Itu di sini kita harus tambahkan pesan duplikat. Oke, pesan duplikatnya itu di sini untuk pesan kita tambah satu lagi. Kemudian di sini kan ada cek pesan notifikasi, berarti kita tambahkannya itu di bagian sini ya, di bagian belum, ini kan di bagian belum login, jadi kita taruhnya di bagian mana ya, aduh, kita tambahkannya di bagian sini ya, sebentar. Oke, di sini kita setelah copy ini kita letakkannya di bagian sini. Lalu di sini kita bernama itu duplikat. Aduh. Duplikat. Kemudian untuk bagian sini itu kita ganti dengan maaf, data tidak dapat. Maaf, data tidak dapat. Simpan karena terjadi duplikasi, tidak dapat simpan karena terjadi duplikasi pada salah satu atribut. Oke, selanjutnya itu selanjutnya itu coba kita testing.
masuk admin, kemudian tambah data, kemudian di sini nama admin ini. Coba ya, kita di sini tambahkan saja. Coba kita simpan. Ya, maka di sini akan tambah seperti ini. Maaf, data tidak dapat simpan karena terjadi duplikasi pada salah satu atribut. Nah, ini berarti ini yang Taring video ini yaitu tidak muncul notifikasi pesan, tapi dia tidak muncul notifikasi, tapi dia mengirim pesan di tampilan halaman depan, ya, seperti ini. Kemudian coba kita kembali untuk tambah data, coba untuk ya, ini nama admin itu step apa yang sama ya, apa nomor teleponnya seperti ini, emailnya. Kemudian untuk username-nya coba kita misalnya coba kita taruh Tiara. Oke, tambah data, coba kita tambahkan data. Dan kita simpan. Ya, maka dia akan tampilnya seperti ini. Data baru tersimpan karena data yang kita masukkan itu datanya tidak sama, untuk username tidak sama, berbeda. Coba kita kembali lihat admin dan kita melihat di sini sudah tersimpan. Oke, sekarang kita hapus ini. Ya, seperti ini. Kemudian selanjutnya itu coba kita kembali ke indeks